Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Sujarwati SPD, calon guru penggerak angkatan 6 kelas 67 dari SMP Negeri 22 Surabaya dengan fasilitator Bapak Budi Santoso SPD dan pengajar praktik Ibu Eni Farida MPD. Kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi dengan teman sejawat yaitu Ibu Andi Anita. Pra-observasi yang akan saya lakukan ini untuk melihat kesiapan Bu Andita untuk melaksanakan pembelajaran yang akan dilakukan pada saat observasi nanti. Baiklah, selamat sore Bu Andita. Selamat sore Bu Andita. Ya, jumpa kembali ya kita. Sehatkah Bu Andita hari ini? Alhamdulillah bisa bertemu dan berbincang dengan Bu Andi. Iya betul. Bu Andita, kali ini kita berbincang-bincangnya nyantai-nyantai aja nggih. Iya Bu Andi. Ya, artinya bahwa jangan jadikan beban kita saat berbincang-bincang seperti ini. Baik. Bu Andita, saya akan melaksanakan pra-observasi terhadap kegiatannya Bu Andita nanti saat Bu Andita akan melaksanakan observasi di kelas. Yang tujuannya adalah saya ingin nanti pada saat Bu Andita melaksanakan observasi pembelajaran di kelas, maka Bu Andita sudah siap dengan kegiatannya di kelas. Gitu ya Bu Andi. Baik, Bu Andita, pada pertemuan nanti ketika Bu Andita melaksanakan observasi, tujuan pembelajaran apa yang akan Bu Andita lakukan? Baik Bu Ani, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan, tentunya saya ingin berkolaborasi dengan murid-murid saya Bu Ani, berkolaborasi aktif. Maka tujuannya adalah yang pertama, saya ingin siswa mampu memahami mengenai kearifan lokal kota Surabaya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis berbagai kearifan lokal khas kota Surabaya Bu Andi. Ya, kelihatannya menarik sekali ya Bu Andita ya. Baik Bu Andi. Ya. Lalu di dalam nanti ketika Bu Andita ini mengajar, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Bu Andita lakukan atau yang ingin Bu Andita capai? Baik Bu Andi. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai, tentunya saya ingin bahwa siswa saya itu menjadi pemimpin pembelajaran Bu Andi. Saya menyiapkan mereka menjadi pemimpin pembelajaran dengan cara mereka itu nanti akan presentasi. Pada akhirnya akan ada tugas kelompok, mereka presentasi dengan dari hasil diskusi dengan kelompoknya tadi Bu Andi. Ya. Maka di situ saya harapkan akan terbangun jiwa keberaniannya, kemudian mereka lebih percaya diri terhadap kemampuan mereka. Jadi saya akan selalu memberikan tugas yang mana nanti akan melatih mental mereka menjadi pemimpin pembelajaran yang berani dan lebih percaya diri. Ya. Bu Andita yakin dengan apa yang sudah Bu Andita lakukan ini ya nanti ya. Kira-kira Bu Andita yakinkah ini nanti akan tercapai Bu Andita? Ya Bu Ani, saya yakin hal ini akan tercapai Bu Ani, karena saya lihat anak-anak itu juga memiliki motivasi belajar yang kuat dari dalam dirinya. Mereka memiliki kesadaran diri yang tinggi Bu Ani. Maka ketika sebagai pengajar, Bapak Ibu guru menguatkan mereka, memotivasi mereka, mendorong mereka, maka tentunya akan lebih terbangun rasa percaya diri mereka itu Bu Ani. Sehingga mereka bisa mengasah atau menggali seluruh kompetensi yang mereka miliki. Harapannya mereka bisa menjadi pemimpin pembelajaran seperti itu. Ya. Artinya bahwa Bu Andita akan melaksanakan kegiatan ini dengan berpihak selalu kepada murid. Itu ya. Bu Andi, ya. Lalu bagaimana Bu Andita, kira-kira adakah permasalahan-permasalahan di dalam kelas itu? Adakah perlakuan khusus? Karena kemampuan siswa tentunya tidak sama ya Bu Andita. Betul Bu Andi. Bagaimana strateginya Bu Andita untuk bagi anak-anak yang memang
harus ada perlakuan khusus untuk kelas ini. Betul Bu Ani. Jadi sebetulnya untuk permasalahannya itu Bu Ani, sebelum saya mengelompokkan mereka sesuai gaya belajarnya, kalau saya lihat dari hasil penilaian itu nilai mereka kurang optimal Bu Ani. Ketika saya analisis ternyata penyebabnya itu karena mereka itu tidak sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Jadi saya metode mengajarnya itu belum menyeluruh sesuai kebutuhan belajar mereka Bu Ani. Sehingga ada anak-anak yang slow learner, kemudian untuk anak-anak yang cepat menangkap itu tentu ada perbedaan ya Bu Ani ya. Maka kemudian strategi saya adalah saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu Ani. Untuk anak-anak yang visual itu saya sediakan gambar. Jadi gambar tadi itu dianalisis. Kemudian untuk anak-anak yang audiovisual itu saya putarkan video untuk mereka analisis. Kemudian untuk anak yang kinestetik itu saya berikan gambar yang ditempel pada kertas karton dan diletakkan di papan Bu Ani, sehingga mereka akan moving, bergerak untuk melihat gambar tadi dan kemudian diskusi dengan kelompok sesuai LKPD yang saya berikan Bu Ani. Artinya bahwa Bu Andita ini sudah siap betul ini ya kelihatannya, karena saya lihat Bu Andita juga sudah mempersiapkan apa yang sudah Bu Andita lakukan itu sudah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berada di dalam kelas ya Bu Andita ya. Baik, pertanyaan berikutnya Bu Andita, strategi apa Bu Andita yang bisa Bu Andita gunakan nanti dalam pembelajaran ini? Baik Bu Ani, terima kasih. Untuk strateginya Bu Ani, saya akan menerapkan model pembelajaran discovery learning. Kemudian dengan metode pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi Bu Ani, untuk mengakomodir seluruh kebutuhan siswa mulai dari yang gaya belajar visual, audiovisual hingga yang kinestetik Bu Ani. Yang kedua, itu saya akan menerapkan strategi dengan memasukkan kompetensi sosial emosional menggunakan mindfulness. Ada presence di situ, ada kehadiran penuh, di mana ketika anak-anak itu hadir secara penuh, secara utuh, otomatis mereka akan fokus belajar dan mereka akan cepat menangkap apa yang saya ajarkan Bu Ani. Artinya ini sudah betul-betul kesiapan belajarnya luar biasa nih Bu Andita. Insya Allah semoga semuanya bisa tercapai ya Bu Andita ya. Baik Bu Andita, selanjutnya ini terakhir ya Bu Andita untuk pengembangan diri. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Andita lakukan untuk bisa meningkatkan tentang pengembangan diri Bu Andita yang akan Bu Andita lakukan? Baik Bu Ani, untuk pengembangan diri saya Bu Ani, maka saya tentunya harus lebih kreatif, inovatif dalam mengemas media pembelajaran. Tidak hanya monoton pada PowerPoint, video, ataupun poster, tapi saya harus kreatif menciptakan media pembelajaran yang menarik sehingga menggugah antusiasme dari siswa itu untuk belajar dengan bahagia, dengan senang Bu Ani, seperti itu. Baik, luar biasa sekali Bu Andita. Senang sekali hari ini saya berbincang-bincang dengan Bu Andita di pra observasi ini ya Bu Andita. Terima kasih Bu Ani. Bu Andita lebih kelihatan siap betul nanti di kegiatan di observasinya gitu ya. Terima kasih. Dan terlebih-lebih nanti ketika penjenengan sudah melakukan observasi, melaksanakan observasi di kelas yang sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Kemudian saya lihat tadi juga pembelajaran diferensiasinya juga sudah ya, sehingga ini memang betul-betul harus kita laksanakan Bu Andita gitu ya. Terima kasih banyak Bu Ani sami-sami Bu Andita. mendengarkan cerita saya. Ya, semoga kita ini ya Bu Andita, semoga kita nanti bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat seperti ini di observasinya gitu ya. Bu Ani, saya sangat menunggu waktu untuk berbincang dengan Bu Ani karena saya juga mendapatkan inspirasi baru dari Bu Ani. Terima kasih banyak Bu Ani. Iya, terima kasih juga Bu Andita sudah meluangkan waktunya hari ini untuk kegiatan pra observasi ini. Baik, terima kasih Bu Andita. Terima kasih banyak Bu Ani atas waktunya ya. Saya kira cukup. Kita ketemu nanti
observasi pada hari Senin. Kami lihat action Bu Andita di sana nanti. Siap, Bu. Terima kasih. Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak pagi ini ya. Semoga semangat kita selalu semangat pagi ya. Jadi anak-anak, hari ini ya Bu Andita akan mengajarkan materi tentang kearifan lokal Kota Surabaya ya. Oke, sebelum itu untuk memantik semangat anak-anak, Bu Andita akan bertanya, siapa kalian? Saya murid cerdas berkarakter. Oke, bisa diulangi sekali lagi? Bisa. Oke, siapa kalian? Saya murid cerdas berkarakter. Oke, luar biasa. Oke, baik anak-anak, ini adakah temannya yang tidak masuk hari ini? Oke, masuk semua ya. Oke, sehat semua, alhamdulillah. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak dapat memahami serta mengenali kearifan lokal Kota Surabaya ya. Jadi sebagai arek-arek Surabaya, kalian harus mengerti, oh ternyata budaya lokal Kota Surabaya itu beragam ya. Mulai dari kuliner ya, kemudian keseniannya, kemudian kendaraan lokal di Surabaya yang khas Surabaya ya. Ada yang bisa menyebutkan makanan khas Kota Surabaya? Silahkan angkat tangan. Silahkan Arya. Semanggi ya, semanggi Surabaya Arya. Itu bahan utamanya dari apa Arya? Sayur. Semanggi. Applause buat Arya. Oke. Baik. Tadi Arya sudah menjelaskan terkait makanan khas Kota Surabaya, yakni semanggi Surabaya ya. Dan sekarang adakah yang bisa menyebutkan tarian khas Kota Surabaya? Yo. Ya, Reksi? Tari remo. Oke, applause buat Reksi. Baik. Kemudian anak-anak di sini tadi anak-anak sudah mengerti, memahami ada makanan khas Kota Surabaya, tarian khas Kota Surabaya ya. Nah, sekarang untuk semakin memahamkan anak-anak terkait kearifan lokal Kota Surabaya, maka akan Bu Andita putarkan video ya, video terkait kearifan lokal Kota Surabaya. Disimak bersama-sama ya. Jadi Wimo, di video kali ini aku bakal jelasin nih apa aja sih kearifan lokal dari Kota Surabaya. Nah, sebelum kalian tahu kearifan lokal Kota Surabaya, kalian harus tahu dulu nih, Kota Surabaya itu seperti apa sih? Jadi, Kota Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah kota Jakarta. Kota ini terletak 796 km sebelah timur Jakarta atau 416 km sebelah barat Laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Wilayah Kota Surabaya wilayah yang berarti bahaya. Jadi secara harfiah, Surabaya berarti berada menghadapi bahaya yang nyata. Sekarang jadi tahu kan, Surabaya itu kota seperti apa sih? Mungkin kita langsung lakukan di kawasan Jawa Tengah. Namun Surabaya juga punya atensi ini. Jika Bumi merupakan wujud relasi bermasyarakat di kawasan Samosir
Truk, setelah menerima hasil bumi yang melimpah. Dengan adanya tradisi ini, warga berharap akan diberikan banyak limpahan rezeki dan dijauhkan dari bahaya. Masyarakat yang melakukan tradisi ini biasanya akan membuat semacam kembang dan diisi dengan hasil bumi yang Baik, anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan bersama ya video terkait kearifan lokal Kota Surabaya. Nah, sekarang Bu Anita akan bertanya pada anak-anak. Tadi dalam video tersebut ternyata kearifan lokal Kota Surabaya apa saja? Naya? Oke, baik. Naya, betul sekali. Ada tradisi sungkeman ya. Kemudian minjak tanah ya. Oke, ada tradisi ini juga ya, sedekah bumi ternyata ya di Surabaya. Oke, aplaus buat Naya. Oke, baik. Ada lagi yang mau menjelaskan apa saja tadi kearifan lokal Kota Surabaya? Oke, baik. Sudah ya, anak-anak sudah paham ya apa itu kearifan lokal Kota Surabaya serta macam-macamnya. Nah, anak-anak kalian sudah terbentuk ya duduknya sesuai kelompok masing-masing ya. Di kelompok 1 itu adalah kelompok visual, kemudian kelompok 2 adalah kelompok auditory, kelompok 3 dan kelompok 4 adalah kelompok kinestetik ya. Nah, maka nanti untuk yang anak-anak dengan kelompok visual nanti akan Bu Anita berikan gambar untuk dianalisis ya. Kemudian untuk kelompok auditory nanti akan Bu Anita berikan video untuk kalian analisis. Sedang untuk kelompok kinestetik, kelompok 3 dan 4, Bu Anita akan menempelkan gambar di papan dan kalian nanti bergerak maju jalan ke papan untuk menganalisis gambar apa yang ada di papan. Seperti itu ya. Oke, baik. Kita akan menyiapkan dulu. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah menyaksikan video tentang kearifan lokal Kota Surabaya dan kalian sudah dibentuk kelompok ya sesuai dengan gaya belajar kalian yakni visual, auditory dan kinestetik. Nah, untuk kelompok visual akan Bu Anita bagikan gambar ya untuk dianalisis. Kemudian untuk yang auditory akan Bu Anita berikan video sebentar lagi. Kemudian untuk kelompok kinestetik, anak-anak bisa bergantian maju bergerak ke papan tulis untuk menganalisis gambar yang sudah Bu Anita tempelkan dalam pada papan ini ya. Dimulai dari kelompok kinestetik kelompok 3 dulu, baru nanti kelompok 4 ya. Perwakilan 2 atau 3 anak boleh maju ya. Oke, baik. Oke, untuk yang visual akan Bu Anita bagikan juga LKPD. LKPD-nya nanti bisa anak-anak isi sesuai dengan gambar yang Bu Anita berikan. Kalau untuk visual ya, untuk kinestetik ini adalah LKPD-nya ya. Kinestetik ini LKPD
APD-nya. Sedang kelompok auditory ini yang APD-nya. Oke, baik. Anak-anak silahkan kinestetik dimulai dari kelompok 3 bisa maju untuk melihat gambar. Silahkan kelompok kinestetik, kelompok 4 silahkan maju perwakilannya. Seperti yang sudah kita sampaikan, jadi tadi anak-anak sudah wanita berikan gambar, kemudian video dan kinestetik mengamati gambar yang ada di papan. Nah, ini kalian diskusikan dengan kelompok kalian, kemudian nanti dipresentasikan di depan ya. Yang maju presentasi adalah kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Dipersiapkan dulu kelompok 1 dan kelompok 2 presentasinya. Ya, baik anak-anak, kalian sudah berdiskusi semua untuk membuat PPT, kemudian membuat poster. Maka sekarang kelompok 1 silahkan presentasi terhadap hasil produk yang kalian buat dari hasil diskusi ini terkait kearifan lokal
saya Raka Bunda Buka. Kali ini kami akan mempresentasikan salah satu wilayah sepak lokal Kota Surabaya yaitu Balai. Pengabdi Dada Lenggang Surabaya, mereka adalah salah satu tarian selamat datang yang khas dari Surabaya, Jawa Timur. Ini dimainkan oleh beberapa penari wanita yang menarik dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Lenggang Surabaya ini merupakan adaptasi pengembangan dari kesenian sebelumnya yaitu tari tandaan atau tari tayub dan sambil madura. Sejarah tari lenggang. Menurut sejarahnya, tari lenggang ini diciptakan oleh Dimas Pramuka Atmaji pada tahun 1995. Pada saat itu dia diminta untuk menciptakan suatu tarian penyambutan untuk memeriahkan hari jadi Surabaya. Permintaan tersebut disambut baik oleh Dimas Pramuka Atmaji dengan memasukkan berbagai unsur budaya dan seni yang ada di Surabaya menurunkan kreasinya. Setelah melalui proses observasi dan penggarapan yang baik, maka jadilah tari lenggang ini. Tari ini pertama kali diadakan pada acara Hari Jadi Kota Surabaya di kediaman Wali Kota Surabaya. Pada acara tersebut dihadiri oleh tamu-tamu besar, baik dalam negeri maupun mancanegara. Dari situlah awal bermunculan tari lenggang yang hingga ini dijadikan Baik kakak, silakan kelompok 2 untuk maju presentasi. Ya, silakan bisa dibuka. Selamat pagi semuanya. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 dan bukan untuk mengungkapkan perasaan saya ke dia. Perkenalkan, nama saya Cerita Silvina Faski, absen 7. Perkenalkan, nama saya Rafael Kalista, absen 20. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Bangsa Arya Susana, absen 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad Praktek Pertama, absen 16. Perkenalkan, nama saya Bagus Sunan dari Angkatan Rasa, absen 2. Perkenalkan, nama saya Dekan Absen Musrarfin, absen 8. Kearifan lokal Kota Surabaya, saya senangnya adalah tari remo. Tari remo berasal dari Surabaya ini melambangkan kepahlawanan. Tari remo ditampilkan untuk menyambut tamu. Penari yang melakukan tari remo biasanya adalah pria. Kalau terkadang wanita bisa melakukan tari remo ini juga. Selanjutnya yaitu timur adalah salah satu makanan tradisional yang sudah dihidupkan di daerah terutama di daerah asalnya Surabaya. Dalam bahasa Jawa, kata timur berarti hal ini merujuk pada anjing tersebut atau nonton sapi yang merasa mengumpulkan secara mencampur. Selanjutnya ada esteller adalah bukti buah asli Indonesia. Esteller dibuat dengan campuran kelapa muda, bawang, nangka, dan buah-buahan lainnya. Disajikan dengan santan, kental manis, dan pandanus, apar lipolius, gula, dan sedikit garam. Tempat wisata di Surabaya tidak boleh terlewat tentu saja Tugu Pahlawan. Monumen ini merupakan ikon dari Surabaya yang sangat populer. Tugu Pahlawan dikelilingi oleh tanah. Silakan duduk anak
Raka. Oke, tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan perlahan. Kita berlatih untuk fokus. Hilangkan semua beban yang ada dalam pikiran kita. Tarik nafas perlahan. Keluarkan secara perlahan-lahan. Kita fokuskan, kita tenangkan pikiran kita. Kita buang segala pikiran yang membelenggu. Kita hilangkan segala permasalahan yang ada dalam pikiran kita. Sehingga kita bisa fokus untuk belajar. Orang tua kalian menitipkan kalian pada sekolah dengan harapan yang luar biasa. Tentunya orang tua kalian menitipkan anak-anak bisa belajar dengan bersungguh-sungguh untuk meraih prestasi yang gembira. Maka mulai saat ini kalian berjanji pada diri kalian sendiri-sendiri untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang cerdas, berakhlak, berkarakter mulia, dan bertanggung jawab. Baik, kalian bisa membuka mata kalian. Baik, anak-anak ya. Oke, baik. Anak-anak. Ya, tadi anak-anak sudah mempresentasikan hasil produk kelompok kalian masing-masing, yakni membuat TPT dan poster. Kemudian kita sudah melaksanakan KSE, ya. Jadi KSE tadi fungsinya untuk memfokuskan supaya kita lebih fokus pada pelajaran yang akan kita terima, ya. Baik anak-anak, maka sampailah kita pada akhir sesi pembelajaran hari ini, ya. Mari sebelum kita tutup, kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Hari ini apa yang sudah kalian pelajari? Angkat tangan. Ya. Alia, kearifan lokal kota Surabaya. Reaksi? Sama, kearifan lokal kota Surabaya. Ya. Apakah kalian sudah memahami materinya? Sudah. Ada pertanyaankah? Atau belum jelas? Oke, baik. Kalau begitu anak-anak, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Sujarwati SPD dari SMP Negeri 22 Surabaya, calon guru penggerak angkatan 6, kelas 67, dengan fasilitator Bapak Budi Santoso SPD dan pengajar praktik saya Ibu Eni Farida MPD. Kali ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang sudah saya lakukan dengan teman sejawat saya, yaitu Ibu Andi Andita yang dari SMP Negeri 22 Surabaya juga. Selamat pagi Bu Andita. Selamat pagi Bu Andi. Iya, luar biasa hari ini kelihatannya bahagia sekali nih Bu Andita ya. Iya Bu Andi, saya bahagia sekali. Apalagi ketemu Bu Andi, saya ingin menceritakan ini banyak cerita unek-uneknya ya. saya. Betul. Sehat, alhamdulillah, Alhamdulillah ya. sehat Bu Andi. Ya. Bu Andita,
Jadi begini, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan di pra-observasi, kegiatan proses mengajarnya Bu Andita di kelas nggih, nantinya. Kemudian selanjutnya kita juga sudah melaksanakan observasi di kelas. Saya sudah melihat bagaimana Bu Andita melaksanakan pembelajaran di kelas, luar biasa. Saya senang sekali melihatnya karena Bu Andita betul-betul mempunyai strategi yang luar biasa gitu. Terima kasih banyak Bu. Bu Andita, pertanyaan saya, tujuan Bu Andita kemarin dalam pembelajaran kan sudah disampaikan ya. Nah, untuk di pasca observasi ini tujuan apa yang ingin Bu Andita capai gitu? Bu Ani, terima kasih Bu Ani. Untuk tujuan yang ingin saya capai, tentunya saya ingin mengembangkan lagi Bu Ani terkait media pembelajaran yang saya gunakan. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu harus muncul ya secara nyata juga. Memang kemarin saya sudah melaksanakan diferensiasi di kelas karena memang ternyata ada beberapa kekurangan Bu Ani, seperti anak-anak perlu penyesuaian. Memang gaya belajar, saya sudah memetakan gaya belajar mereka menjadi visual, audio, dan kinestetik. Hanya saja ketika di kelas itu kemudian masih ada anak-anak yang merasa bingung. Oh Bu, memang saya betul ya Bu ini visual gitu, tapi saya suka ini, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya memang saya harus menggunakan KSE ya Bu Ani ya. KSE itu kemarin saya kekurangannya itu adalah saya berikan KSE itu ketika awal pembelajaran. Seharusnya itu diberikan ketika ini anak-anak sudah mulai tidak fokus, sudah mulai bosan atau ramai, itu harusnya saya masukkan KSE-nya di situ. Tapi kekurangan saya kemarin itu adalah ketika saya berikan, ketika anak-anak itu posisi siap, ready untuk belajar, lalu saya berikan KSE. Seperti itu Bu. Jadi pengembangan, memperbaiki hal-hal tadi itu. Luar biasa sekali. Memang sudah nampak ya kemarin di proses pembelajarannya Bu Andita. Lalu bagaimana perasaannya Bu Andita setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas kemarin? Apa perasaannya Bu Andita yang bisa Bu Andita ungkapkan? Baik Bu Ani, jadi untuk perasaan saya tentunya saya sangat senang ya Bu Ani ya, excited. Jadi pengalaman pertama tentunya karena saya menerapkan diferensiasi ini baru pertama di kelas 7. Sebelumnya di kelas 9 sudah saya terapkan 2 bulan yang lalu ya. Nah untuk kelas 7 karena baru, ternyata anak kelas 7 ini kan anak-anaknya masih penyesuaian ya Bu Ani ya. Jadi mereka itu ketika di kelas tuh nggak kondusif. Nah jadi ketika pembelajaran ini berlangsung itu tidak kondusif karena mereka banyak yang masih tadi ngobrol sendiri dengan temannya dan lain sebagainya. Jadi memang untuk membuat kelas itu menjadi kondusif tentu saya memerlukan strategi-strategi khusus di kelas 7 ini ya, seperti itu. Nah kemudian saya juga pertama ini menggunakan diferensiasi dan KSE di kelas 7. Saya melihat bagaimana respon mereka ketika KSE saya putarkan ini ya Bu Ani ya, musik relaksasi itu saya ajak memejamkan mata. Ternyata ada 1-2 anak yang malah ini menyeletuk godain temennya, akhirnya tertawa semua seperti itu. Jadi memang apa yang kita rencanakan itu ketika di lapangan tuh kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan ketika KSE memejamkan mata ada 1-2 anak yang godain temennya gitu, terus akhirnya tertawa semua. Nah itu kan berarti belum berjalan optimal KSE-nya Bu Andita. Seperti itu Bu. Jadi memang kadang apa yang kita pikirkan itu belum tentu dengan kenyataannya itu berbeda. Betul Bu Andita. Lalu apa yang dirasa masih kurang oleh Bu Andita dalam proses pembelajaran tadi? Dan apa yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran itu? Baik Bu Ani. Yang saya rasa masih kurang tentunya ini Bu Ani, media pembelajaran saya. Itu kemarin saya hanya menggunakan video pembelajaran, kemudian saya memberikan LKPD pada anak-anak. Untuk yang kinestetik saya tempelkan gambar di papan tulis dan di tembok supaya anak kinestetik ini bergerak.
Nah, maka kedepannya saya ingin menggunakan media pembelajaran yang lain, bisa menggunakan apa namanya Kahoot atau apa namanya menggunakan ini apa flipbook itu ya Bu. Jadi lebih variatif media pembelajarannya seperti itu. Kemudian yang perlu saya perbaiki tentunya tadi metode pengajaran pembelajaran. Tidak hanya berbasis pada discovery learning ya. Kemudian metode ceramah itu sudah saya tinggalkan lama Bani. Memang anak-anak ini harus ini kita berikan metode pembelajaran yang berbeda setiap pertemuan supaya mereka juga tidak bosan, kemudian merasa lebih antusias. Kemudian harus kita selingi dengan ice breaking juga di situ. Penyegaran itu perlu kita berikan supaya mereka tidak sepanang belajar terus atau tidak merasa bosan. Jadi bagaimana kita pintar-pintar mengemas pembelajaran itu menjadi menarik dan menyenangkan seperti itu. Jadi memang semuanya kita lakukan untuk berpihak pada murid ya. Betul Bu Andita ya. Bu Andita tadi sudah menyampaikan bagaimana strateginya, inovatifnya luar biasa. Saya senang sekali mendengarkan itu Bu Andita. Lalu rencana pengembangan diri apa yang akan dilaksanakan Bu Andita ke depan? Baik Bu Andi, terima kasih. Kedepannya rencana saya adalah ini Bu Andi, saya ingin membentuk duta ini dalam setiap kelas itu nanti ada duta akhlak mulia Bu Andi. Ini sejalan dengan mata pelajaran saya yang saya ampu PPKM. Jadi nanti duta akhlak mulia ini ingin saya kontribusikan mereka ini yang menjadi pengingat ya. Jadi sebelum ada duta ini tentunya harus ada sosialisasi kepada wali murid dan juga siswa. Jadi sosialisasi ini perlu kita lakukan karena untuk mendukung suksesnya program-program duta Talia, duta akhlak mulia itu tentunya harus ada dukungan dari komite, wali murid juga siswa. Karena tanpa ada dukungan wali murid dan komite saja itu pasti akan ada miskomunikasi nanti. Misalkan ketika si anak ini mendapatkan teguran atau mendapatkan poin, karena nanti duta Talia ini punya checklist buat checklist kalimat-kalimat positif tentunya. Jadi kita tidak boleh menjudge anak ini, oh kamu kok mesuan, kamu kok perilakunya kurang sopan, kurang ini. Jadi nanti duta Talia ini mereka akan dibekali dengan checklist, form checklist itu nanti sikap apa yang sudah mengalami perubahan itu di checklist. Nanti kalau nggak ada komunikasi dengan orang tua, maka ketika nanti guru BK memanggil orang tua terkait laporan perilaku anak itu nanti wali murid kaget gitu ya. Ini ada apa kok tiba-tiba dipanggil seperti ini, tidak ada sosialisasi. Nah, sosialisasi siswa itu kita lakukan karena nantinya tanpa ada pengetahuan dari teman-teman yang lain pasti nanti duta Talia ini nanti dibully seperti itu ya. Dibully nanti malah tidak, kamu tuh mentang-mentang duta terus ini laporkan ke guru BK, saya dapat panggilan dari BK dan sebagainya. Kita mengantisipasi hal itu, maka nanti harus ada sosialisasi juga dengan teman gitu Bang. Ya, itu ke depan rencana pengembangan saya seperti itu Bang. Luar biasa Bu Andi. Iya. Andai kata semua Bapak Ibu guru ini cara atau proses mengajarnya seperti Bu Andita, tentunya proses pembelajaran di sekolah ini akan menjadi luar biasa ya Bu Andi. Selalu berpihak pada murid gitu ya. Kemudian strategi apa yang harus dilakukan, guru yang inovatif gitu ya. Baik, Bu Andita, dari semua yang Bu Andita sampaikan, kira-kira apa yang bisa Bu Andita simpulkan dari kegiatan di pasca observasi ini? Ya, yang dapat saya simpulkan di pasca observasi itu nantinya ini terkait dengan rencana tindak lanjut saya. Tadi saya ingin pembelajaran diferensiasi itu muncul secara nyata, kemudian anak-anak paham bahwa dengan adanya pemetaan itu bukan bermaksud mendiskriminasi, tapi pemetaan itu memang untuk mewadahi kebutuhan mereka. Karena kan kalau saya lihat di kelas 7B itu anak-anak ibu saya kok dimasukkan di kinestetik, apa saya ini anaknya nggak bisa anteng kalau belajar. Nah, karena anak-anak itu masih awam ya Bu ya,
pembelajaran berdiferensiasi itu, maka rencana tindak lanjut saya nantinya saya akan menggunakan pembelajaran diferensiasi ini tentunya dengan memahamkan mereka, ini loh nak, visual itu seperti ini, audio itu seperti ini, seperti ini sesuai dengan gaya belajar kalian. Ini sudah Bu Andita petakan, itu tidak sembarangan tapi juga dengan menganalisis gaya belajar kalian seperti itu. Penilaiannya juga Bu Andita, penilaiannya itu terpenting di situ. Nanti ada checklist itu saya juga mengkomunikasikan dengan siswa. Jadi yang mengetahui penilaian itu bukan hanya saya, tapi siswa juga bisa mengetahui progres pembelajaran seperti apa. Kemudian untuk KSP itu kan anak-anak itu kan cenderung masih emosional ya, di usia mereka ini kan masih labil. Jadi misalkan ada permasalahan sedikit dengan teman, itu sudah mempengaruhi moodnya dalam belajar. Jadi loh, kamu kenapa kok kelihatan murung? Nggak mau Bu, saya nggak mau kelompokan sama si ini, dia itu sukanya menggantungkan, nanti saya yang ujung-ujungnya suruh mengerjakan, saya nggak mau gitu. Nah memang KSP ini saya rasakan dampaknya luar biasa banget. Dengan KSP ini kita melatih siswa untuk mampu meminimalisir terjadinya emosi-emosi negatif, kita arahkan ke emosi yang positif seperti itu. Ya, luar biasa Bu Andita. Semoga apa yang Bu Andita akan lakukan ke depannya bisa terlaksana dengan baik lagi, dengan lebih baik lagi gitu ya. Lalu kapan kira-kira Bu Andita kita bisa ketemu lagi untuk melakukan supervisi berikutnya? Ya Bu Ani, baik, saya sangat menunggu momen itu ya Bu ya. Jadi supervisi ini bisa dilakukan dalam minggu depan Bu Ani, karena saya juga perlu melakukan pembaruan ya, revisi yang kekurangan saya tadi akan saya tebus dalam supervisi selanjutnya. Saya pasti perlu bercerita kembali dengan Bu Ani. Terima kasih Bu Andita. Semoga apa yang akan Bu Andita lakukan, supervisi kedepannya akan lebih baik lagi. Kekurangan-kekurangan apa yang sudah Bu Andita sampaikan itu akan bisa dilengkapi di minggu depan di pertemuan kita. Matur nuwun sekali Bu Andita pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bu Andita nanti di pas kita supervisi berikutnya kita juga masih dalam keadaan sehat, diperbaiki akan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Andita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.